Bab ke-60, Cemburu. Antara gugup dan entah bagaimana perasaanku sekarang. Gelas yang tadinya sudah ada di tanganku aku letakkan kembali. Katakan sekali lagi, apa kamu dulu mencintai istri saya? Lagi, suamiku menanyakan hal yang sama pada Andi. Iya Pak Bambang, tapi itu dulu. Jawab Andi. Saya tidak tahu kalau Seva sudah menikah. Jadi saya mengutarakan perasaan suka saya padanya. Bagaimana sekarang? Apa kamu masih mencintainya? Kanda, itu hanya masa lalu. Sudahlah, ayo kita. Ya, saya tidak pernah bisa melupakan Seva. Dia gadis pertama yang pernah menggetarkan hati saya. Dia gadis istimewa yang akan selalu ada di hati saya. Ucap Andi lantang. Aku tertegun dengan ucapannya. Bisa-bisanya Andi berkata seperti itu di depan suamiku. Tapi saya sadar diri. Saya tahu posisi saya dan juga Seva. Saya tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Saya hanya menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Tegasnya. Suamiku justru tersenyum dengan pernyataan dari Andi. Bagaimana dengan Dinda? Apa Dinda punya rasa yang sama dengan Andi? Apa aku harus menjawabnya? Apa tidak cukup rasa yang aku tunjukkan selama kita menikah? Bukannya menjawab, tapi emosi yang terlebih dahulu keluar. Bagaimana bisa suamiku bertanya seperti itu padaku? Ayo pergi. Ajakku pada suamiku. Rasanya aku tak ingin ada di sini. Dinda duluan saja. Kanda masih ingin ngobrol dengan Andi. Jawab suamiku. Aku pun melangkah. Meninggalkan suamiku bersama Andi. Bodoh amat mereka mau ngobrol atau mau main layangan sekalian. Umpatku dalam hati. Tak berselang lama acara resepsi pernikahan Tristan dan Rizka dimulai. Binar bahagia terpancar dari kedua sepasang pengantin baru itu sepanjang acara. Rizka yang sangat cantik dengan gaun berwarna gold tak berhenti menebar senyum. Kenapa sendirian? Fah, tanya Rizka. Anak-anak sibuk bermain. Jawabku. Suamimu mana? Tuh, aku menunjukkan pada Rizka di mana suamiku berada. Ya sejak tadi suamiku dan Andi masih sibuk ngobrol. Bahkan aku melihat mereka asyik tertawa. Astaga, suamimu ngobrol sama Andi. Rizka cukup terkejut setelah melihat keberadaan suamiku. Coba kalau suamimu tahu kalau Andi pernah suka sama kamu. Mana mungkin dia bisa tertawa bersama seperti itu. Dia sudah tahu. Bahkan Andi mengatakannya langsung. Serius? Aku mengangguk. Aku jadi penasaran. Ayo dong cerita. Pinta Rizka. Sayang, aku cari-cari loh. Ternyata malah lagi di sini. Ucap Tristan langsung menghampiri Rizka. Dia langsung duduk di samping Rizka dan menggenggam tangannya. Aku menatap Rizka yang terus menunduk, pipinya bersemu kemerahan. Ada yang aneh ini. Tristan juga. Kenapa panggilnya sayang biasanya dia panggil nama Rizka? Sepertinya ada yang aneh sama kalian. Aneh? Aneh kenapa? Fah, kita biasa aja. Iya kan, sayang? Tristan mengelak. Dia justru balik tanya pada Rizka. Aku gak yakin deh. Aku melihat keanehan pada diri Rizka. Tristan, kamu pergi dulu sana. Aku mau ngomong penting sama Rizka. Aku gak bisa jauh-jauh sama istriku. Fah, sahut Tristan. Ya ampun, sebentar doang. Enggak ada 10 menit. Tega banget kamu mau misahin aku sama istriku. Mendadak aku pengen timpu kepala kamu pakai sepatu. Ancamku pada Tristan. Lagian mau ngomong apa sih? Enggak bisa apa aku tetap di sini. Bujuk Tristan. Ini rahasia antar wanita. Enggak apa-apa sih. Kalau kamu tetap di sini. Berarti kamu itu wanita. Enak aja aku wanita. Aku laki-laki tulen. Kalau enggak percaya, tanya aja sama istriku. Tegas Tristan. Aku menutup mulutku dengan kedua tanganku dan menatap Rizka. Ya sudah, aku temui temanku dulu. 5 menit lagi aku kembali. Ucap Tristan seraya pergi. Seva, pekik Rizka begitu Tristan pergi. Dia menutup wajahnya dan menggoyangkan kedua kakinya. Kamu sudah itu? Tanyaku penasaran. Tristan sudah buka segelku. Ucap Rizka lirih. Benar tebakanku ternyata. Terus? Ya, kamu bohong. Fah, katanya sakit. Katanya demam 7 hari 7 malam. Katanya bisa bikin pingsan. Beber Rizka.
Aku tertawa dengan ucapan Rizka. Bisa-bisanya dia percaya dengan ucapan bohongku. Kamu nggak demam? Enggak pingsan? Rizka menggeleng. Enggak, kalau sakit iya, jawabnya. Tapi bikin ketagihan. Lirih Rizka. Aku jadi semakin tertawa dengan ucapan polos Rizka. Bisa-bisanya dia mengucapkan itu padaku. Semoga secepatnya bisa diberi keturunan Riz. Tapi nanti anak kalian absurdnya kayak gimana ya? Secara orang tuanya kayak kalian. Jangan salah, Fa, anakku nanti pasti jenius. Jawab Rizka yakin. Iya, tadi kan aku mau tanya soal Andi. Gimana ceritanya? Belum lagi aku menjawab yang ditanya oleh Rizka justru datang bersama dengan suamiku. Mereka langsung duduk di hadapanku. Hai, kamu Rizka temennya Seva yang waktu dulu kan? Tanya Andi langsung menyapa Rizka. Iya, kamu Andi yang dulu suka kasih coklat sama Seva. Yang dulu nembak Seva di lapangan basket. Tapi cintanya ditolak sama Seva. Cerocos Rizka. Dasar Rizka, mulutnya gak ada remnya. Dia lupa di sebelah Andi ada suamiku. Rizka, teriakku. Ups, maaf. Ucap Rizka seraya menutup mulutnya. Jadi kamu nembak istriku pakai coklat? Tanya suamiku pada Andi. Jangan-jangan kamu ngambil coklat dari toko ibumu ya? Wah, enggak dong. Aku beli, pakai uangku. Tapi sayang yang diberi coklat nolak cintaku. Jawab Andi seraya meliriku. Hai, Andi. Ucap Tristan yang kembali datang seraya menepuk bahu Andi. Kamu udah kenalan sama istriku belum? Kamu telat. Aku udah kenal lebih dulu sama Rizka sebelum kamu. Sahut Andi. Benarkah? Kapan? Untung saja kamu gak jatuh cinta sama istriku. Enggaklah. Dulu aku jatuh cinta sama sahabatnya tapi sayang, dia menolakku mentah-mentah. Kening Tristan berkerut, mungkin dia bingung dengan ucapan Andi. Tristan kemudian menggeret kursi di samping Andi kemudian duduk. Apa maksud kamu? Sahabat istriku adalah Seva. Andi mengangguk. Benar. Dulu aku pernah mencintai Seva. Jadi, cewek yang sering kamu ceritakan sama aku itu adalah Seva. Tristan menanyakan kebenaran itu dengan kaget. Dunia memang sempit. Dari awal pindah ke Australia, kamu selalu menceritakan gadis itu. Gadis yang sudah menolak cinta seorang Andi Wijaya. Dan sekarang justru gadis itu adalah Seva, istri dari kakekku. Haduh, aku pusing. Kalian bahas saja terus. Aku mau pergi dulu. Berkumpul bersama mereka membuatku seolah-olah menjadi tersangka. Aku malu. Masa iya Andi harus terang-terangan menceritakan perasaan masa lalunya di hadapan kami semua. Dinda mau kemana? Nyari Putri Duyung. Aku berjalan menuju ke kamar, mengganti gaunku dengan pakaian yang lebih santai. Untung saja acara resepsi memang hanya sebentar. Nanti malam baru akan dilanjutkan. Mbak, anak-anak di situ ya? Kukirimkan pesan pada Mbak Nisa. Karena tadi memang Arthur dan Alvina yang meminta main bersama Lily. Iya, ini kumpul di sini semua. Oke, aku ke situ. Tak butuh waktu lama. Aku menuju ke kamar Mbak Nisa. Cukup berjalan menyusuri anjungan pantai dan di sepanjang kanan berdiri bungalow yang berjejer. Salah satu bungalow itu tempat Mbak Nisa berada. Aku langsung masuk ke dalam bungalow Mbak Nisa karena pintunya yang terbuka lebar. Bunda, teriak Arthur saat melihatku masuk. Aku pun langsung memeluk dan mencium pucuk kepala anakku. Ternyata kalian semua di sini. Aku kira masih di acara resepsi. Ucapku saat melihat banyak orang yang berkumpul di sini. Anak-anak bosan Fa. Jadi Bude bawa ke sini. Tadi diajak sama Non Lily. Terang Bude. Mbak, aku minta minum boleh enggak? Pintaku pada Mbak Nisa. Gara-gara Andi aku jadi lupa mau minum. Pakai minta izin segala. Tinggal ambil itu di kulkas. Atau kamu pengen apa? Fa, pengen makan Mbak. Aku lapar. Jawabku jujur. Dari pagi memang aku belum makan. Tadi pagi sehabis menyuapi Alvina, aku langsung menyiapkan baju untuk suamiku dan juga untukku. Aku pesan makanan dulu ya. Sekalian buat anak-anak makan siang. Usul Mbak Nisa. Bude sama Bibi pengen makan apa? Pengen makan nasi Non Nisa. Jawab Birati. Nasi? Dari kemarin memangnya nggak makan nasi? Tanyaku heran. Enggak Nyonya.
Roti sama salad sayur. Jawab Birati. Kan kemarin dikasih menu. Aku minta kalian pilih sendiri makanannya. Kenapa nggak pilih yang ada nasinya? Di gambar kelihatannya enak, makanya minta yang itu. Aku tepuk jidat dengan jawaban dari Birati. Namanya juga baru pernah keluar negeri nyonya. Jadi masih bingung sama makanannya. Imbu Birati. Udah, nanti Nisa pesan makanan yang ada nasinya. Ilham, kamu pengen apa? Mbak Nisa menawarkan pada Ilham yang sedang bermain bersama anak-anak. Terserah tante, Ilham juga nggak ngerti makanan di sini. Jawab Ilham. Anak-anak apa? Fa, tanya Mbak Nisa padaku. Su ikan aja mbak, kemarin mereka suka. Jawabku. Oke, aku pesan dulu ya. Mbak Nisa kemudian beranjak menuju ke meja. Dia mengambil telepon kabel dan mulai menyebutkan pesanan makanan. Di resepsi pernikahan sebenarnya terhidang banyak sekali makanan dan minuman. Hanya saja aku kan tadi kabur sebelum makan jeti ya gini efeknya. Lapar. Aku jeti ingat suamiku. Apa dia sudah makan atau belum ya? Tadi aku juga belum sempat mengambilkan minuman. Lebih baik aku mengirim pesan pada suamiku. Aku di kamar Mbak Nisa sama anak-anak. Kanda udah makan belum? San. Sudah. Dinda udah belum? Ini lagi pesan makanan. Oke, nanti Kanda susul. Syukurlah kalau suamiku sudah makan. Apa suamiku masih sama Andi ya? Kalau iya, mereka sedang membicarakan apa? Apa masih membicarakan soal perasaan Andi dulu? Kalian di sini. Aku cariin kenapa nggak ada yang di tempat resepsi. Rizka langsung protes saat masuk ke kamar Mbak Nisa. Rizka kini sudah berganti pakaian dengan kaos oblong putih dan celana kulot pendek. Kamu ngapain kesini? Harusnya kan kamu lagi di acara. Capek aku, pengen tidur. Sahut Rizka. Iya, yang semalam habis lembur. Makanya sekarang ngantuk. Sindirku pada Rizka. Hish, apaan sih Fa? Jangan dibahas dong. Malu tahu. Beneran udah. Timpal Mbak Nisa. Mbak Nisa bahkan langsung mepet duduk di samping Rizka. Udah lepas segel katanya Mbak semalam. Makanya dia sekarang ngantuk. Cie, udah sah ini. Gimana rasanya? Tanya Mbak Nisa. Rasanya mengguncang dunia. Jawab Rizka dengan gayanya. Apa ini? Tanyaku pada Rizka. Tanda merah di leher Rizka yang terlihat saat rambutnya tanpa sengaja tersibak. Rizka yang sadar langsung menutupnya dengan telapak tangannya. Digigit serangga. Jawab Rizka bohong. Halah, mana ada serangga gigit daerah itu. Serangga yang rambutnya hitam ya. Mbak Nisa kalau nebak kadang gitu deh. Suka benar. Hahaha. Mbak Nisa tergelak tertawa dengan ucapan Rizka. Fa, pegang tangannya. Kita cek serangganya gigit di mana saja. Aku menuruti perintah Mbak Nisa. Dengan cepat aku memeluk Rizka dari belakang dengan kencang sampai dia sulit bergerak. Lepasin. Fa, enggak ada lagi yang digigit. Beneran. Pekik Rizka. Untung saja anak-anak pindah main di belakang jadi dia nggak lihat kelakuan bundanya. Buruan mbak, coba dihitung. Mbak Nisa mendekat dan mulai menyibak rambut Rizka hingga lehernya yang jenjang bisa terlihat dengan jelas. Serangganya ganas. Fa, gigitnya nyampe bawah. Ucap Mbak Nisa. Jangan-jangan di balik bajunya lebih banyak. Gak ada mbak. Beneran. Pekik Rizka. Tangannya terus memberontak minta dilepaskan. Akhirnya aku melepas pelukan kencangku pada Rizka. Awas kalian. Ucap Rizka dengan nafas tersengal. Kamu jadi serangga buat Tristan enggak? Ya enggak lah. Mana berani. Aku pasrah hanya menerima. Jawab Rizka polos. Dasar Rizka. Mau saja menjawab pertanyaan Mbak Nisa. Tak berselang lama pesanan makanan sudah datang. Aku persiapkan makanan untuk anak-anak terlebih dahulu. Biar Bibi sama Bude saja yang suapin anak-anak nyonya. Pinta Birati. Enggak usah Bi. Biar saya aja. Bibi sama Bude makan duluan ya. Nanti gantian. Dengan duduk lesehan anak-anak duduk melingkar. Niatnya aku akan menyuapi Arser dan Alvina. Tapi mereka menolaknya setelah melihat Melati makan dengan tangannya sendiri. Arser dan Alvina pun mengikuti langkah Melati untuk makan sendiri. Aku hanya mengawasi. Tante,
Terima kasih sudah mengajak aku dan Melati ikut ke sini. Ucap Ilham diselamakannya. Sama-sama. Apa kamu senang? Senang, Tante. Ini pertama kali aku naik pesawat. Pertama kali aku liburan seperti ini. Jawab Ilham. Syukurlah kalau Ilham senang. Itu yang aku harapkan. Malam menjelang, puncak acara resepsi Rizka dan Tristan digelar. Kali ini acara tidak lagi di pinggir pantai tapi di sebuah gedung. Jaraknya tidak terlalu jauh. Tristan sudah menyiapkan satu bis besar untuk membawa kami ke gedung. Kali ini aku memakai gaun panjang hitam dengan hiasan mutiara pada bagian dada. Tak lupa dengan jilbab pashmina dengan warna yang senada. Sedangkan suamiku memakai setelan jas warna hitam dengan kemeja berwarna putih. Serangkaian acara pun dimulai. Kali ini Rizka memakai gaun biru dengan bagian bawah yang sangat lebar layaknya putri dalam negeri dongeng. Tak lupa mahkota sudah bertengger di atas jilbab yang Rizka kenakan. Rizka berhasil mewujudkan pernikahan impiannya. Jangan bengong, ucap seseorang di sampingku. Aku menoleh, melihat siapa yang sudah berbicara padaku. Kamu? Iya, aku. Kenapa kok kaget? Tadi aku di sini sama suamiku, kenapa justru sekarang kamu yang di sini? Pak Bambang, barusan dia izin ke toilet. Jawab Andi. Aku menautkan alisku. Kenapa aku gak sadar kalau suamiku pergi? Apa aku terlalu fokus melihat Rizka? Maaf, Yafa. Soal tadi. Ucap Andi lagi. Soal apa? Soal aku menjelaskan perasaanku dulu sama suamimu. Jelas Andi. Enggak apa-apa. Itu hak kamu. Pak Bambang orang yang sangat baik. Sedari dulu aku mengenalnya, beliau tidak berubah. Apa kamu mengenal suamiku sejak dulu? Tanyaku penasaran. Sekarang mungkin saatnya aku tahu siapa sosok Andi sebenarnya. Bukan sejak dulu, tapi sejak aku bayi mungkin. Orang tuaku adalah rekan bisnis Pak Bambang. Kebetulan juga Tristan dan Andi adalah teman baikku, makanya aku sangat mengenal mereka. Saat pindah ke Australia, Andi dan Tristan juga pindah. Di sana kita juga sekolah di tempat yang sama. Aku kira waktu ulang tahun dulu, kamu adalah Andi, cucu dari suamiku. Jelasku lirih. Namaku dan Andi memang sama, beda belakangnya saja. Aku Andi Wijaya, sedangkan Andi cucu suamimu itu adalah Andi Saputra. Tunggu, jadi kamu pikir aku adalah Andi cucu suamimu yang menyatakan cinta padamu? Aku mengangguk, merutuki kebodohanku. Kenapa dari dulu aku tidak tahu nama panjang Andi? Aku kemudian tertawa bersama Andi, mengingat bagaimana dulu aku salah paham dengannya. Kalian asyik banget ngobrolnya, ucap suamiku. Aku jadi cemburu. Maaf Pak Bambang, maaf, sungguh aku tidak bermaksud lebih, ucap Andi. Aku hanya bercanda Andi. Santai saja, tegas suamiku. Begini Kanda, aku itu sudah salah mengira. Dulu, aku pikir Andi yang menyatakan suka padaku adalah Andi cucu Kanda. Ternyata itu adalah Andi yang berbeda. Terangku. Kan lucu kalau Andi suka sama istri kakeknya. Kalau dulu Dinda tahu kalau Andi bukan cucuku, apa Dinda akan menerima cintanya? Aku cukup tergelitik dengan pertanyaan dari suamiku. Bisa-bisanya dia bertanya seperti itu. Kanda mulai ngaco. Aku gak suka. Kuhentakkan kakiku dan kutinggalkan suamiku bersama Andi. Apa kurang bukti kalau aku cinta sama dia? Apa aku pernah berkhianat padanya? Akhirnya acara puncak resepsi dimulai. Pemotongan kue berbentuk istana yang sangat tinggi dilakukan oleh Tristan dan Rizka. Malam itu menjadi bagian akhir dari serangkaian acara pernikahan Tristan dan Rizka. Segenap doa aku panjatkan untuk kebahagiaan kalian. Hari ini kami berencana untuk pulang. Sudah 1 minggu kami berada di Maldives. Di bandara kami harus kembali terpisah dengan Mbak Nisa. Mbak Nisa kembali menjalani kehidupan keluarganya di Australia. Di seberang sana dapat kulihat suamiku sedang berbincang dengan Andi Wijaya. Entah mereka sedang membicarakan hal apa, aku tidak tahu. Tak lama berselang mereka kemudian saling berpelukan. Pagi ini aku disibukkan dengan rutinitas kantor. 1 minggu lebih aku meninggalkan pekerjaan. Sementara Rizka dan Tristan masih 1 minggu lagi baru kembali ke kantor. Mereka masih honeymoon di Maldives. Bu Seva, besok ada meeting dengan klien baru jam 9 pagi. Lalu jam 2 siang juga ada jadwal rapat dengan staf bagian keuangan.
Rentetan kegiatan untuk esok hari sudah dibacakan oleh Nana, sekretarisku. Belum lagi jadwal hari ini yang lumayan padat. Aku mendengarkan sembari memeriksa berkas yang harus ditandatangani. Nah, sudah selesai semua. Apa masih ada lagi berkas yang perlu saya tandatangani? Tanyaku pada Nana. Sudah semua, Bu. Jawab Nana. Oke, kalau begitu saya pulang dulu, ini sudah sore. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Itu yang aku lihat pada jam tangan Rolex milikku. Segera aku turun menuju parkiran khusus untuk mobilku. Kuhidupkan mobilku dan kuarahkan menuju ke rumah ibu. Ya, sebelum aku pulang, aku harus mampir ke rumah ibu. Ada oleh-oleh yang harus aku berikan untuk ibu juga Seno. 30 menit perjalanan, aku sudah sampai di depan rumah ibu. Segera aku masuk dan menemui ibu. Tangan kanan kiri dan kananku penuh dengan paperback. Kuletakkan semua paperback di atas meja. Kemudian aku menuju ke belakang, mencari keberadaan ibu. Assalamualaikum ibu. Sapaku pada ibu yang sedang menyiram tanaman bunganya. Waalaikumsalam. Loh, Fah, kok ibu gak dengar kamu datang? Ibu terlalu sibuk sama tanaman bunganya sampai gak dengar aku datang. Seno belum pulang. Bu, ada kegiatan katanya di kampus. Kamu sehat? Sehat, Bu. Besok kalau libur anak-anak Seva bawa ke sini. Kriing, kriing, kriing. Telepon kabel di rumah ibu berdering dengan nyaring. Biar Seva yang angkat. Bu. Segera aku mengambil gagang telepon yang masih terus berdering. Halo, selamat sore. Selamat sore. Benar ini kediaman dari saudara Seno Anggara? Betul, saya kakaknya. Ada apa ya? Aku mulai khawatir dengan telepon bernada formal ini. Tak biasanya ada yang menanyakan Seno. Begini, saya dari kepolisian. Saat ini adik Anda sedang berada di kantor polisi. Silahkan Anda datang ke kantor polisi sekarang. Tunggu, kenapa adik saya di kantor polisi? Adik Anda kedapatan membawa narkoba. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda datang sekarang ke kantor polisi.